warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, hari ini tanaman cabai angkasa 89 kami berumur 84 hari setelah tanam. Gak kerasa ya, dari awal penanaman, kemudian perawatan. Nah, jauh ini sudah berumur 84 hari setelah tanam. Yuk kita lihat bagaimana perkembangan tanaman sejauh ini dan bagaimana pembentukan bunganya. Karena sudah banyak sekali bunga yang muncul dan nanti kita lihat bagaimana pembentukan buahnya, dan tentunya tidak lupa kami juga akan membagikan bagaimana perawatan yang kami lakukan di 84 hari setelah tanam ini. Yuk langsung saja, untuk tahu lebih lanjut simak video kali ini sampai akhir. Nah, oke sahabat Senang Tani, beginilah kondisi tanaman cabai angkasa 89 di 84 hari setelah tanam. Sejauh ini pertumbuhannya alhamdulillah normal, walaupun juga tentunya banyak kendala yang kami hadapi sejauh ini, dan alhamdulillah sebagian besar tanaman masih bisa bertahan walaupun kendalanya cukup banyak ya kami hadapi sejauh ini. Nah, kita akan lihat untuk perkembangan kendala yang sebelumnya kami hadapi, yaitu mati pucuk akibat serangan jamur. Nah, kebetulan ini sudah saya tandai beberapa tanaman yang kemarin sempat mati pucuk. Kemudian saya lakukan penyepraian fungisida azoxystrobin dan difenoconazole pakai Amistartop. Saya spray sendiri ke tanaman yang terserang saja pakai hand sprayer, dan kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, ada bekas gosong seperti ini. Nah, ini kemarin jadi sempat gosong pucuknya, kemudian bisa dilihat jadi berwarna coklat, daunnya juga ikut gosong, dan tentunya kalau tidak segera diatasi ini bisa menjalar ke bagian bawah sampai semua batangnya ini ikut terserang jamur. Tapi alhamdulillah ya, sekarang ini sudah bisa teratasi. Hanya satu kali penyepraian, ini sudah terlihat berhenti serangan jamurnya, tidak menjalar ke bagian bawah. Jadi ini salah satu tanaman yang kemarin sempat terserang mati pucuk, alhamdulillah sudah bisa teratasi. Nah, kemudian untuk tanaman yang gosong karena keracunan, bisa dibilang keracunan insektisida ya, karena kami mencampurkan insektisida EC dengan EC, dan kebetulan memang membuat pucuk tanaman juga gosong. Nah, ini sudah saya tandai yang gosong akibat insektisida kemarin. Bisa dilihat sekarang sudah pulih, pucuknya sudah halus lagi. Nah, kalau dilihat lagi ini masih ada bekasnya, pucuk tanaman yang gosong kemarin. Ini sebenarnya ya, ini ada bekas gosongnya, tapi alhamdulillah sekarang tunasnya sudah mulai bermunculan, daunnya sudah muncul kembali, sudah halus. Alhamdulillah setelah satu kali pengaplikasian asam amino premino sudah pulih kembali. Jadi kami fokuskan dengan penyepraian tunggal premino ke bagian atas tanaman. Alhamdulillah sudah pulih tanaman yang gosong-gosong kemarin. Nah, kalau ini tanaman yang terserang mati pucuk. Ini juga alhamdulillah sudah normal kembali, pertumbuhan tunasnya bisa tetap berjalan, dan serangan mati pucuknya sudah terhenti. Nah, kita lihat ke pembentukan bunganya ya sahabat Senang Tani. Jadi untuk cabai varietas angkasa 89 ini bisa dilihat pembentukan bunganya ini bisa sangat banyak di bagian atas, dan buah yang jadi pun juga cukup banyak. Jadi satu tanaman ini bunganya sangat banyak, kemudian bunga yang jadi pun juga cukup banyak. Jadi untuk membantu pembentukan buah supaya nyantel, ini istilahnya jadi buah, sahabat Senang Tani bisa membantu menggunakan vinet
Jadi selain kalinet, ini bisa ditambahkan dengan vinet. Ini kandungannya ZPT, bisa membantu supaya persentase buah jadi ini bisa lebih banyak. Jadi sayang ya kalau pembentukan bunganya banyak tapi nggak banyak yang nyapel. Jadi bisa kita bantu menggunakan pengaplikasian vinet. Jadi seperti ini kondisi tanaman kami sejauh ini. Bisa dilihat. Memang pembentukan bunganya angka 89 ya. Jadi selain pembentukan tunas air yang banyak, tapi pembentukan bunganya juga banyak. Bahkan bisa dilihat ini air bagian bawah ini tetap jadi pembentukan bunganya juga bisa tetap optimal seperti ini. Ini tunas air ya sampai akhir. Jadi nanti kita bisa tahu bagaimana pembentukan buahnya yang lebih maksimal lagi. Yuk kita lihat ke yang dipotong pucuk. Nah, ini juga ini tanaman yang dipotong pucuk dan kebetulan kemarin juga sempat gosong pucuknya seperti ini. Ini bekasnya ada. Untuk yang dipotong pucuk, pembentukan bunganya juga sudah mulai banyak. Ini salah satu tanaman yang dipotong pucuk, bisa dilihat bunganya sudah banyak. Jadi hanya satu bedeng ya yang kami potong pucuk, alhamdulillah juga sudah mulai banyak bunganya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik dari buah cabai angka 89 sejauh ini. Yang ini tanaman yang sudah cukup banyak buahnya. Untuk varietas ini memang buahnya ini cukup banyak. Jadi satu ruas itu mayoritas double ya. Ini double ya sahabat petani. Ini juga double, ini juga double. Jadi mayoritas memang buahnya double untuk per ruasnya. Dan sejauh ini buahnya juga cukup besar ya untuk ukuran umur tanaman yang baru 84 hari. Jadi memang ukurannya juga normal, dan yang menjadi keistimewaannya adalah mayoritas ini memang double. Besok kita lihat apakah masih bisa bertambah jumlah buahnya, karena memang sejauh ini sudah cukup banyak. Dan memang untuk varietas angka 89 ini memang dia itu lebih responsif ya terhadap pemupukan. Jadi kalau kita aplikasikan sesuatu ke tanaman, dia akan lebih peka, dia akan lebih terlihat efeknya. Misalnya kita aplikasikan pupuk NPK di awal, karena di sini kita awalnya pakai NPK 1616. Kemarin juga bisa dilihat pertumbuhan vegetatifnya sangat bagus dengan daun-daun yang cukup lebar. Kemudian di fase vegetatif ini kami fokus ke pemberian kaliumnya, dan alhamdulillah juga pembentukan bunganya cukup banyak. Dan kemarin juga sempat ada kendala gosong pucuknya tadi, dan setelah satu kali aplikasi asam amino ini sudah bisa cepat pulih. Jadi memang salah satu karakteristik cabai angka 89 yang menjadi keunggulannya yaitu dia lebih responsif terhadap pemupukan. Jadi apapun yang kita aplikasikan ke tanaman cabai angka 89 ini, dia akan lebih cepat efeknya dan bisa lebih cepat terlihat gitu. Oke, sahabat Senang Tani, hari ini kami mau melakukan penyepraian untuk tanaman cabai angka 89 kami yang berumur 84 hari setelah tanam. Nah, karena kemarin di penyepraian sebelumnya kami sudah pakai insektisida dan juga fungisida. Jadi kemarin ini kita fokus ke pengendalian hama dan penyakitnya. Nah, kali ini kita akan fokus ke pembentukan buahnya. Jadi kali ini kita pakai kalinet, kemudian kita mix pakai vinet. Apa sih fungsinya vinet ini? Jadi vinet ini tuh
membantu supaya buah yang dihasilkan itu lebih nyantel. Jadi karena bunganya itu sudah banyak bermunculan, dan untuk membantu biar semua buahnya itu bisa jadi buah, kita bisa bantu pakai Vinet. Ini kandungannya adalah ZPT. Kemudian untuk pengendalian hamanya di sini kita pakai Pegasus, karena kemarin kita sudah pakai Narador dan juga Triton. Jadi kita rolling pakai Diaventuron. Nah, untuk dosisnya sendiri, kalinetnya ini kami pakai 3 tutup botol. Kemudian untuk vinetnya, ini kita pakai 10 tetes untuk 16 liter air. Nah, ini sudah 10 tetes ya. Kemudian untuk inseknya, Pegasusnya ini cukup 1 sendok untuk 16 liter air. Jadi karena sejauh ini memang serangan hama di tanaman cabai angkasa 89 kami ini tripsnya masih cukup banyak. Jadi ini kami lakukan perollingan bahan aktif fungisida. Yang kemarin kita pakai abamectin dan imidacloprid, sekarang kami pakai Diaventuron. Oke, sahabat Senang Tani, selain penyepraian, hari ini kita juga melakukan pengocoran, tapi kali ini kita akan fokus ke pengendalian layu fusariumnya, karena beberapa hari kemarin ini sempat banyak juga serangan layunya, dan kami sebelumnya sudah pakai tembaga hidroksida. Di sini kemarin kami pakai Bactosin. Setelah beberapa kali pengocoran, itu ternyata layunya masih cukup belum teratasi karena masih ada lagi yang layu. Nah, kali ini kita akan coba ganti bahan aktifnya. Jadi dari yang kemarin kita pakai Bactosin, sekarang kita pakai Nordok dengan bahan aktif tembaga oksida. Dan kita mix pakai kalsium talhat. Jadi karena kedua bahan ini memang sifatnya sama-sama basah, jadi kemungkinan tidak ada masalah jika kita lakukan pencampuran. Nah, untuk dosisnya sendiri, ini perbandingannya 2:1, jadi 2 Kalha dan 1 Nordok. Kalau di sini dosis Nordoknya 2 gram per liter, jadi Kalhanya nanti bisa pakai 4 gram per liter. Jadi untuk tangki 20 liter air ini, di sini kita akan pakai 2 sendok makan. Nah, kemudian untuk Kalhanya, ini kami pakai 4 sendok makan. Jadi kali ini kami coba ganti bahan aktifnya. Besok kita akan coba lihat bagaimana untuk perkembangan pengendalian layu fusariumnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu media belajar untuk kita bersama juga, karena mungkin barangkali sahabat Senang Tani ada yang sedang mengalami kendala layu fusarium juga, mungkin bisa menggunakan metode yang kami gunakan saat ini, dan kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangannya. Jadi besok kalau berhasil, ya ini bisa menjadi salah satu metode yang bisa dicontoh. Oke, jadi itu ya sahabat Senang Tani, bagaimana update terbaru cabai angkasa 89, di mana tanaman kami di sini berumur 84 hari setelah tanam. Tadi kita sudah melihat bersama bagaimana pertumbuhan tanamannya sejauh ini, bagaimana pembentukan bunga dan buahnya, dan bagaimana responsifnya tanaman ini terhadap berbagai macam bahan yang kita aplikasikan ke tanaman ini. Jadi memang sebelumnya ini kami sempat mengalami kendala gosong di pucuknya, kemudian ada juga kendala mati pucuk akibat serangan jamur, tapi alhamdulillah setelah 1 kali pengaplikasian asam amino ini sudah cukup untuk membantu pemulihan pucuk tanaman ini, dan
daun-daun baru sudah banyak yang muncul dan pucuk tanaman sudah tidak gosong lagi. Dan memang sejauh ini pembentukan bunganya ini juga cukup banyak dan pembentukan buahnya juga sudah mulai banyak sejauh ini. Jadi kesimpulannya sejauh ini cabai angkasa 89 ini masih sangat aman, pembentukan buahnya maksimal. Jadi sahabat Rentani semua yang barangkali ingin mencoba untuk menanam cabai varietas angkasa 89 bisa dicoba sekarang juga, dan nggak perlu ragu lagi untuk menanam cabai angkasa 89 karena di sini kami sudah ada contoh tanamannya, bagaimana pembentukan bunganya sejauh ini. Sahabat Rentani juga sudah mengetahuinya. Dan untuk metode penanaman, perawatan, dan pengendalian hama penyakitnya, sahabat Rentani bisa mencontoh apa yang kami lakukan sejauh ini karena memang sudah terbukti efektif dan bisa tetap mempertahankan pertumbuhan tanaman sejauh ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Rentani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.